Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Dr. Anandian Har, MSI, selaku dosen pembimbing PKL, sekaligus dosen pengampu mata kuliah PKL, serta Ibu Septiana Sugiyarti selaku pembimbing pengganti PKL. Perkenalkan, saya Naila Musofa sebagai moderator yang akan memandu berjalannya seminar pagi ini. Untuk sesi kedua kali ini, akan disampaikan oleh rekan mahasiswa kimia yaitu Evelyn Patricia Akbar, Fadil Khairina, dan Jasa Fortuna dengan tempat PKL di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan. Kepada Evelyn, Khairina, dan Jasa, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya memulai, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairina dari Kimia B 2020. Di sini saya tidak sendiri, ada dua rekan saya. Yang pertama Evelyn Patricia Akbar dan juga Jasa Fortuna. Di kesempatan kali ini, izinkan kami bertiga untuk memaparkan laporan praktik kerja lapangan kami di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hanhan Dianar, MSI, selaku dosen pembimbing PKL sekaligus dosen pengampu mata kuliah PKL. Kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Ira Setiawati ST, Ibu Erna Pratiwi ST, Ibu Yeni Mambe ST, selaku pembimbing lapangan. Kemudian juga tidak lupa kepada Ibu Septiana Sugiyarti yang sudah memberikan waktunya untuk menghadiri pada acara seminar PKL pada pagi hari ini. Pertama, next lagi. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan profil instansi Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan. Next. Di mana Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan juga Kemasan ini berlokasi di Jalan Kimia nomor 1, Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Seperti yang kita ketahui, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan atau yang biasa kita sebut BBSPIJKFK adalah salah satu lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah yang memberikan pelayanan produksi industri, pengujian bahan, kalibrasi peralatan, standarisasi, pendampingan, teknis operasional, dan juga konsultasi. Instansi ini memiliki beberapa laboratorium, next ya. Instansi ini memiliki beberapa laboratorium, diantaranya yang pertama, laboratorium kalibrasi yang itu berada di gedung A, yang kedua ada laboratorium kimia organik, itu berada di gedung B, dan yang ketiga ada laboratorium kimia anorganik dan juga laboratorium mikrobiologi itu berada di gedung C, dan juga ada laboratorium kemasan pangan dan produk hilir itu berada di gedung D, dan yang terakhir ada laboratorium kemasan pangan itu berada di gedung E. Next. Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan memiliki visi dan misi diantaranya yaitu visi BBSPJKFK ini yang pertama mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, yang kedua membangun sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga reformasi birokrasi, dan yang terakhir ada APBN yang fokus dan tepat sasaran. Next. Dan memiliki misi diantaranya yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan juga berdaya asing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, ada mempercepat lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan juga terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan, ada pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan juga terpercaya. Dan yang terakhir ada sinergi sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Next. Selanjutnya itu pembahasan laporan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Evelyn Patricia Akbar.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan saya yang telah saya lakukan yang berjudul Pengujian Kadar Air pada Seng Oksida atau ZNO sesuai dengan SNI 0085 tahun 2009 yang dibimbing oleh Ibu Ira Setiawati. Next. Baik, untuk latar belakangnya, jadi dalam industri kimia saat ini, setiap komponen bahan baku dan produk akhir dapat sangat rentan terhadap kadar air yang ada. Nah, kadar air ini yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi reaksi kimia, stabilitas produk, dan bahkan keselamatan dalam beberapa kasus yang membuat pengujian kadar air menjadi suatu langkah esensial dalam memantau dan mengendalikan proses produksi kimia. Salah satu pengujian yang dilakukan adalah kadar air pada sampel pada sampel saya yaitu seng oksida. Nah, seng oksida ini memiliki berbagai aplikasi penting dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya sebagai bahan dalam produksi plastik, keramik, kaca ataupun karet. Kemudian kadar air dalam seng oksida ini dianggap penting karena dampaknya yang signifikan terhadap kualitas dan juga kinerja produk. Kadar air yang tinggi dalam seng oksida dapat merusak integritas fisik dan kimianya yang berujung pada penurunan kualitas produk. Selain itu, reaksi kimia yang tidak diinginkan dapat terjadi antara air dan seng oksida yang memengaruhi stabilitas dan keamanan produk dalam beberapa kasus. Dalam aplikasi industri tertentu seperti farmasi, elektronika, dan persyaratan ketat terkait dengan kadar air harus dipatuhi sesuai SNI untuk memastikan produk ini sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Pengujian kadar air juga berperan penting dalam mengendalikan proses produksi seng oksida yang memungkinkan produsen untuk memastikan konsistensi dan kualitas produk akhir. Pengujian air dalam proses analisis yang digunakan untuk menentukan jumlah air yang terkandung dalam sebuah sampel bahan ataupun substansi. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengukur sejauh mana kadar air dalam suatu materi ataupun produk yang dapat mempengaruhi kualitas, stabilitas, ataupun kegunaan dari bahan tersebut. Pengujian kadar air ini dapat dilakukan menggunakan metode gravimetri. Next. Berikut merupakan metodologi pengujian yang pertama akan saya jelaskan satu persatu. Jadi tahap pertama yaitu dilakukan pemanasan cawan Petri ke dalam oven dengan temperatur 100 derajat Celcius, toleransi 1 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Tujuan dari pemanasan cawan Petri terlebih dahulu adalah untuk mendapatkan bobot tetap cawan Petri yang akan dijadikan wadah contoh uji. Setelah itu, cawan Petri didinginkan ke dalam desikator selama kurang lebih 30 menit untuk menghindari kelembapan dan menjaga kadar air agar tidak naik. Kemudian, cawan Petri yang sudah dingin ditimbang dengan menggunakan neraca analitik yang menjadi bobot cawan kosong. Tahap selanjutnya, sampel yang digunakan pada pengujian ini adalah seng oksida yang berbentuk bubuk putih. Nah, sampel kemudian ditimbang sebanyak kurang lebih 5 gram, yang kemudian dijadikan data bobot cawan dan sampel sebelum dikeringkan. Setelah itu, cawan yang berisi sampel dipanaskan dalam oven dengan temperatur 100 derajat Celcius, toleransi 1 derajat Celcius selama 5 jam dalam keadaan cawan terbuka dan tutup cawan berada di sampingnya agar pengeringan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, setelah pemanasan 5 jam, cawan ditutup kembali dan dipindahkan ke dalam desikator. Didinginkan dalam desikator yang kemudian ditimbang dengan neraca analitik yang akan menghasilkan data cawan dan sampel setelah dikeringkan. Fungsi dari pemanasan yaitu untuk mendapatkan bobot tetap dan untuk memastikan juga bahwa kadar air yang terdapat dalam sampel sudah benar-benar hilang agar bisa dihitung kadar airnya. Next. Berikut merupakan data pengamatan dari penelitian yang telah saya lakukan pada analisis pengujian kadar air ini pada seng oksida sesuai dengan SNI 0085 tahun 2009 dengan metode gravimetri dapat diperoleh hasil sebagai berikut.
Pada pengujian ini, jadi kadar air didapatkan dalam rentang 0,006% hingga 0,02%. Next. Berikut merupakan tabel syarat mutu seng oksida SNI 0085 tahun 2009 yang menyatakan bahwa syarat maksimal untuk kadar air pada seng oksida itu maksimal 0,1%. Next. Kemudian berikut merupakan rumus dan contoh perhitungan dari kadar air, yaitu kadar air dalam persen sama dengan W1 dikurang W2 dibagi W0 kali 100%, di mana W1 merupakan bobot cawan plus tutupnya dan sampel sebelum dikeringkan, dikurangi W2 yaitu bobot cawan plus tutupnya dan sampel yang sudah dikeringkan dibagi W0 yaitu bobot sampel yang dinyatakan dalam gram dikali 100%. Next. Dari kesimpulan yang telah bisa saya simpulkan, yaitu rentang kadar kandungan air yang didapatkan oleh 10 sampel dari seng oksida atau ZNO yaitu 0,002% hingga 0,03% dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa sampel ini telah memenuhi syarat mutu ketentuan SNI 0085 tahun 2009 yaitu di bawah 0,1%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya menjelaskan hasil pengujian di tempat magang saya, yaitu verifikasi kadar alkalinitas total sebagai Na2O dalam natrium silika cair teknis sesuai dengan SNI 0127/2015 dengan dosen pembimbing PKL saya, Dr. Hanhan Dianar MSI, dan pembimbing lapangan saya, Bu Erna, yang berhalangan hadir dan digantikan oleh Ibu Septi. Next. Di sini ada latar belakangnya terlebih dahulu. Natrium silika cair teknis merupakan nama umum atau senyawa dengan rumus kimia Ni2SiO3 atau water glass yang merupakan gabungan dari natrium oksida atau Na2O dengan silikon dioksida atau SiO2. Nah, natrium silika cair ini kan merupakan salah satu bahan kimia yang sering digunakan untuk keperluan industri. Seperti biasanya itu untuk pelapis beton pada bangunan, bahan campuran dalam pewarna, bahan perekat, dan agen pengendap dalam pengolahan bahan limbah. Nah, karena kegunaannya yang berdampingan dengan kehidupan sehari-hari, maka dilakukan uji mutu terhadap natrium silika cair teknis, yaitu uji alkalinitas. Nah, alkalinitas ini merupakan gambaran untuk kapasitas air untuk menetralkan asam atau dikenal dengan acid neutralizing capacity atau ENC atau kuantitas anion dalam air yang dapat menetralkan kation hidrogen. Nah, alkalinitas ini juga bisa diartikan sebagai kapasitas penyangga atau buffer capacity terhadap perubahan pH atau secara garis besarnya itu banyaknya asam yang diperlukan untuk menetralkan basa yaitu natrium silika cair terhadap yang terdapat di dalam air. Nah, uji alkalinitas ini dilakukan secara atau dengan cara titrasi. Nah, titrasi yang berlangsung ini yaitu asidimetri alkalimetri atau titrasi asam basa. Kemudian setelah dilakukan titrasi, maka dilakukan verifikasi metode. Nah, verifikasi metode ini bertujuan untuk membuktikan bahwa laboratorium yang melakukan pengujian tersebut mampu melakukan pengujiannya dengan metode tersebut dengan hasil yang valid atau bisa dijamin kepercayaannya untuk membuktikan bahwa laboratorium tersebut layak untuk melakukan pengujian tersebut. Nah, pada verifikasi metode ini, kinerja yang akan diuji itu ada selektif uji akurasi atau ketepatan dan presisi. Nah, pada pengujian ini yang digunakan yaitu presisi, di mana nantinya akan diperoleh nilai RASD atau Relative Standard Deviation yang akan dibandingkan dengan 2/3 CV Horwitz. Next. Nah, di sini ada metodologi pengujian di mana alat yang dibutuhkan itu ada labu Erlenmeyer 250 sebanyak 10 Erlenmeyer karena akan dilakukan
10 kali pengulangan. Terus ada buret, pipet tetes, neraca analitik. Kemudian bahan yaitu natrium silika cair teknis yang sebagai sampel. Terus ada asam klorida 0,1 N, indikator MO, dan boraks, dan aquades. Next. Nah, di sini merupakan syarat mutu natrium silika cair teknis menurut SNI 0127/2015, di mana pada kesempatan ini yaitu parameter ujinya yaitu alkalinitas total sebagai Na2O. Next. Nah, di sini ada prosedur kerjanya, di mana ditimbang 300 mg sampel ke dalam Erlenmeyer, kemudian nanti dilarutkan dengan 50 ml air suling atau aquades, terus ditambahkan 2-3 tetes indikator MO, kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0,1 hingga terjadi perubahan warna dari kuning ke jingga. Nah, setelah dilakukan titrasi, selanjutnya kita bisa menghitung nilai Na2O-nya, di mana dengan rumus F kali N kali 3,1 per W, di mana F ini adalah volume titrasi, kemudian N ini konsentrasi si HCl-nya, dan 3,1 ini bobot ekuivalen Na2O, dan W-nya ini adalah bobot sampel. Next. Nah, setelah dilakukan titrasi terhadap 10 pengulangan, dihasilkan Na2O-nya yang seperti menggunakan rumus sebelumnya, yaitu ada 14,26, 14,46, dan biasanya ini standarnya di 14, sekian. Next. Nah, kemudian setelah kita menghitung Na2O-nya, kemudian kita bisa melanjutkan ke hasil untuk verifikasi atau perhitungan verifikasi, di mana untuk rumus verifikasi ini kita harus menghitung NI XI dibagi X bar pangkat 2, di mana dihasilkan hasil sekian dengan rata-ratanya, dan nanti bisa digunakan untuk menghitung nilai SD atau standar deviasi dan deviasi standar relatif dengan rumusnya yang ada pada PPT. Next. Nah, kemudian setelah kita mendapat nilai RASD sama SD-nya, kita bisa langsung ke perhitungan CV-Horwitz-nya untuk perbandingan, di mana dari rumus CV-Horwitz ini kan C sama dengan X bar per 100, di mana X rata-ratanya ada di sebelumnya, hasil sebelumnya, yaitu kita cari C-nya dulu, C-nya jadi 0,1442, di mana nanti kita masukin ke rumus CV-Horwitz-nya, dan kita hitung, kemudian dihasilkan 2/3 CV-Horwitz-nya ini 1,7845. Nah, kan tadi udah diketahui nilai RASD-nya, kemudian dibandingkan dan terjadi perbandingan di mana RASD ini lebih kecil dibanding 2/3 CV-Horwitz. Next. Nah, kesimpulannya, jadi nilai rata-rata dari Na2O dari semua pengujian yaitu 14,42, termasuk ke dalam syarat mutu tipe 3. Kemudian nilai RASD yang diperoleh yaitu kan 1,1026. Kemudian nilai 2/3 CV-Horwitz-nya yaitu 1,7845. Oleh karena itu, pengujian yang dilakukan masuk dalam kriteria repeatability dan termasuk dalam alkalinitas yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada pengujian kadar belerang pada pupuk amonium sulfat sesuai dengan SNI 02-1760-2005. Saya Fadila Khairina dari kelas Kimia B 2020. Di sini dosen pembimbing PKL saya yaitu Bapak Dr. Hanandianar MSI, dan juga pembimbing lapangan Ibu Yani Mambe ST. Beliau sedang berhalangan hadir dan digantikan oleh Ibu Septiana Sugiarti. Next. Oke, kita masuk ke latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pupuk ini sangat dibutuhkan petani untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman, di mana di sini saya menguji kadar belerang pada pupuk amonium sulfat. Pupuk amonium sulfat itu tersendiri adalah pupuk kimia anorganik yang mengandung unsur nitrogen dan belerang dalam bentuk garam amonium sulfat. Pupuk ini memiliki kandungan nitrogen sebesar 21% dan belerang sebesar 24%. Pupuk ini berbentuk butiran kristal berwarna putih atau abu-abu yang mudah larut dalam air.
kadar belerang pada pupuk amonium sulfat sangat penting untuk diketahui karena berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas pupuk dalam meningkatkan pertumbuhan dan juga hasil tanaman. Belerang merupakan salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang cukup besar, terutama untuk membentuk klorofil, protein, dan juga vitamin. Tanaman yang kekurangan belerang akan mengalami gejala klorosis, penurunan produktivitas, dan juga penurunan kandungan protein dan vitamin hasil panen. Namun, kadar belerang ini yang terlalu tinggi juga dapat berbahaya bagi tanaman dan lingkungan karena dapat menyebabkan keracunan, kerusakan akar, dan juga pencemaran air. Pengujian ini tuh untuk menjaga standar mutu produk. Next. Selanjutnya masuk metodologi pengujian, di mana di sini saya menggunakan metode sesuai dengan SNI 021760-2005 dengan menggunakan bahan pupuk amonium sulfat, Aquades, HCl pekat, Aquades panas, BaCl 210%, dan juga amonium sulfat itu tersendiri. Kemudian alat yang saya gunakan yaitu yang pertama ada glass beaker 250 ml, hot plate, batang pengaduk, corong, Erlenmeyer 500 ml, Erlenmeyer 300 ml, neraca analitik, pipet tetes, pipet gondok 250 ml, kertas saring nomor 41, kertas saring nomor 42, botol semprot, spatula, dan juga gelas ukur 20 ml. Next. Selanjutnya ada prosedur pengujian, di mana pertama kali saya melakukan mencari bobot tetap pada cawan porselin dengan cara cawan porselin dipanaskan ke dalam furnace selama 30 menit dan didinginkan di dalam desikator selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu ditimbang, kemudian didapatkan bobot tetap yang diinginkan. Setelah itu kemudian penyiapan larutan dan juga bahan yang digunakan seperti sampel pupuk amonium sulfat, HCl pekat, Aquades panas, dan BaCl 2 10%. Nah, kemudian ada pengendapan BaSO4 dengan cara yang pertama itu pupuk amonium sulfat ditimbang sebesar 0,1 gram. Setelah itu ditambahkan 200 ml H2O dan ditambahkan 15 ml HCl. Setelah itu dididihkan selama 10 menit dengan suhu kurang lebih 250 derajat Celcius. Setelah sudah dididihkan selama 10 menit, larutan tersebut didinginkan terlebih dahulu, habis itu disaring. Setelah disaring, larutan tersebut dibilas dengan H2O panas. Kemudian hasil saringannya itu yang menjadi filtrat ya, ditambah 15 ml BaCl 2 10% per tetes-tetes dan perlahan diaduk. Dan mendapatkan endapan di bawah Erlenmeyer tersebut. Setelah itu panaskan kembali, jangan sampai mendidih selama 1 jam, kurang lebih 1 jam, didiamkan pada suhu ruang selama 1 malam. Setelah itu penyaringan BaSO4. Setelah penyaringan udah disaring, dibilas dengan H2O panas. Setelah dibilas dengan H2O panas, setelah bebas Cl, habis itu kertas saring tersebut dikeringkan terlebih dahulu dan dipanaskan di atas kompor selama kurang lebih 30 menit. Setelah sudah dipanaskan di atas kompor selama kurang lebih 30 menit, dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 800 derajat Celcius selama 30 menit pula. Setelah itu didapatkan hasil kadar belerang tersebut dan setelah sudah didapatkan hasil tersebut ditimbang penimbangan hasil. Next. Ini merupakan rumus dan perhitungan kadar belerang, di mana menggunakan rumus gram BaOS4 dikali 0,1374 per gram sampel dikali 100%. Dan sebelahnya itu merupakan tabel syarat pupuk amonium sulfat, di mana yang sudah tertera kadar belerang itu di sini minimal 23,8%. Next.
Ini merupakan data pengamatan dan hasil kadar belerang. Pengujian kadar belerang pada pupuk amonium sulfat ini dilakukan sesuai dengan SNI 021760-2005 menggunakan metode gravimetri. Dari hasil pengamatan diperoleh nilai kadar belerang pada masing-masing sampel. Berdasarkan standar SNI, kadar belerang pada pupuk amonium sulfat seharusnya tidak melebihi 24%. Hasil pengujian menunjukkan variasi kadar belerang antara 24,28% hingga 25,42%. 12 kali pengujian dilakukan termasuk 2 pengujian kontrol menggunakan amonium sulfat itu sendiri. Meskipun beberapa hasil pengujian memenuhi standar, terdapat beberapa nilai yang melebihi batas maksimum yang ditentukan. Next. Kesimpulannya yaitu dari hasil pengujian yang dilakukan pada pupuk amonium sulfat, maka diperoleh kadar belerang pada pupuk amonium sulfat yang melewati batas ambang maksimal sesuai SNI 021760-2005 yaitu di atas 24%. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Evelyn, Verena, dan Jasa untuk presentasinya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab dari rekan-rekan mahasiswa terlebih dahulu. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau boleh langsung unmute. Apakah ada rekan mahasiswa yang ingin bertanya? Baik, jika belum ada yang ingin bertanya, bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin ada pesan dan kesan dari pembimbing mitra terlebih dahulu, yaitu Ibu Septiana Sugiyarti. Saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon mewakili Ibu Erna, Ibu Yeni terutama, tapi di sini juga ada Ibu Ira, mewakili beliau-beliau yang yang tidak bisa hadir di acara Zoom seminar ini ya. Terima kasih juga nih kepada pihak universitas yang telah yang telah mempercayakan peserta didiknya kepada kami untuk PKL di sini ya. Terus juga terima kasih juga nih kepada teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswi ya, yang sudah PKL di sini, yang udah setiap hari menerima dengan lapang dada omelan-omelan kami di sini selama 3 bulan ya. Ini nggak boleh bertanya ya, kalau untuk pembimbingnya nggak boleh bertanya. Dipersilakan Boleh, Ibu. silakan Ibu. Oh boleh, oke baik. Untuk yang terakhir tadi tentang pupuk amonium sulfat ya. Ya, Bu. Tadi dengan siapa pupuk amonium sulfat? Fadila. Oke, di situ coba bisa dilihat slide syarat mutu pupuk AMSUL. Mungkin bisa tolong di-share screen lagi PPT-nya. Oh bukan mereka ini.
Tabel syarat mutu untuk pupuk amonium sulfat. Oke, yang ini. Pembahasannya tadi tentang kadar belerang ya, Ya, Bu. betul? Oke. Kadar belerang di situ syaratnya minimal 23,8. Artinya, saya mau tanya dulu nih sama Fadila. Kalau ada bahasa minimal 23,8%, artinya kalau pengujian kamu dapat 24%, masuk syarat mutu atau tidak? Masuk, Bu. Masuk. Kalau dapatnya 23,74, itu masuk syarat mutu atau tidak? 23,74 masuk syarat mutu atau tidak? Kalau menurut saya bisa masuk karena kan kita harus bandingin juga sama kan itu ada perbandingannya sama amonium sulfat itu sendiri ya. Yang saya lihat di amonium sulfat itu tersendiri tertulis bahwa eh, apa tertera persyaratannya 24,21%. Jadi Di kalau mana, menurut saya mohon maaf, di mana ada persyaratan seperti itu di mana? Coba, bisa ada ditunjukkan? di waktu itu saya pernah lihat di botol amonium sulfat itu tertulis S-nya itu 24,21%. Oke, 23,74. Oke. Mungkin mungkin yang kamu lihat kemarin itu botol untuk apa namanya? Referensi. Botol bahan kimianya. Ya nggak? Halo? Iya, Bu. Ya, bukan contohnya. Kalau contoh pupuknya itu, Bu, Nggak ada kan? Nggak ada kan referensi itu kan? nggak ada. Oke, jadi gini. Ini lebih ke pemahaman ya. Memang betul, di botol bahan kimia yang kamu lihat itu berapa tadi? 24, 24,21 sekian, oke. 21,21674. Oke, itu tidak bisa dijadikan eh, itu bukan untuk menilai contohnya. Jadi itu lebih ke nilai ketika kamu bekerja dengan metode itu, benar nggak kamu dapat nilai 24, sekian yang ada di botol itu dengan menggunakan bahan tersebut? Bisa dipahami nggak bahasa saya? Iya, Bu, Jadi bisa. gini, jadi gini, kita punya metode, ya kan? Dan kita punya bahan acuan. Bahan acuan yang tadi di bahan kimia yang kamu lihat ada tulisan S sama dengan 24, sekian itu kan ya. Itu acuan, itu berdasarkan COA. Nah, itu digunakan ketika kita mau melihat apakah metode yang kita pakai sehari-hari itu sudah sesuai atau belum. Kalau kita mengerjakan sesuai metode metode yang ada dengan bahan kimianya itu si amonium sulfat tadi, benar nggak dapatnya sekitar 24,21 itu gitu loh. Itu di situ, itu fungsinya ya. Tapi kalau untuk ini saya tanyakan kembali, kalau ada sebuah sampel, kita nggak tahu itu kadarnya berapa. Kalau misalkan kamu menguji kadar belerang, dapatlah 23,74. Itu masuk syarat atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau saya bilang 23,76, masuk syarat nggak? 23,76.
Tidak sih Bu menurut saya. Tidak juga. Kenapa tidak? Ini permainan. Mohon dikoreksi ya untuk Bapak. Mohon maaf siapa tadi pembimbing dosen pembimbing Bapak Ya, Han. Bu. Ya, Ya. ya, mohon koreksi ya Pak ya. Ini lebih ke pemahaman angka penting sih Pak. Itu bisa nggak 23,76 bisa termaksud bisa masuk syarat mutu nggak? Kalau syarat mutunya minimal 23,8. Coba Fadila. Mungkin temannya bisa bantu. Oke. Oke. Gimana? Fadila dan teman-teman? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 10. Oke. Untuk Bapak Han ya, Bapak. Ya. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya kalau ini lebih Tidak apa-apa Bu. Ya, tidak apa-apa Bu. ini untuk Ya, lebih betul. membuat peserta didik itu lebih memahami satu hal yang sangat-sangat prinsip sih sebenarnya. Betul. Betul. Ya. Oke, mohon izin untuk menjelaskan ya Pak ya. Silakan Ibu. Kadar belerang yang didapat, misalnya kadar belerang yang didapat 23,76, itu bisa saya katakan masuk syarat mutu. Kenapa? Karena berdasarkan angka penting, kalau sudah di angka 6, 23,76, itu bisa dibulatkan menjadi 8. Jadi 23,8. Ini sesuai dengan syarat mutu 23,8. Kalau misalkan di syarat mutunya itu ditulis 23,80, nah itu baru tidak bisa masuk karena ada bahasa nolnya. Walaupun nol di sini, nol bisa saja tidak ditulis, tapi itu dalam syarat mutu sangat berpengaruh sekali. Gitu. Jadi kalau misalkan di syarat mutu ditulis 23,80, maka hasil pengujian 23,76 itu tidak masuk. Oke, paham sampai di sini Fadilah? Iya Bu, paham. Oke, kalau misalkan di syarat mutu ditulis seperti ini, 23,8, maka hasil uji kadar belerang 23,76 itu bisa dikatakan masuk. Karena tidak ada embel-embel di belakang angka 8-nya. Paham? Iya Bu. Oke, baik. Kemudian untuk saya mau lihat yang bagian kesimpulan. Kesimpulan. Oke, di sini dari hasil pengujian yang dilakukan pada pupuk amonium sulfat, maka diperoleh kadar belerang pada pupuk amonium sulfat yang melewati ambang batas maksimal. Oke, ini ada bertolak belakang dengan syarat mutunya. Syarat mutunya tadi bahasanya adalah minimal 23,8. Tapi di sini ditulis melewati ambang batas maksimal. Kalau ditulis di syarat SNI itu minimal 23,8, berarti mau dia nilainya berapapun, 23,81, 23 atau 24, 25, 26, 27, 28, itu tidak masalah. Tidak bisa dikatakan melewati ambang batas. Kecuali kalau ditulisnya di syarat mutu ya. Kalau di syarat mutu dituliskan maksimal 23,8 dan kamu mendapatkan hasil 23,9 ya. Itu
lah yang dinamakan melewati ambang batas. Paham? Iya, Bu. Bisa masuk nggak? Masuk ya. Berarti ini bahasanya tidak tidak bisa dibilang melewati ambang batas. Ya. Karena memang dipersyaratkan harus minimal 23, harus di atas 23,8. Seperti itu. Hah? Enggak tahu ini. Kemarin tampil ini enggak ya? Ada Ah, nggak pas waktu pembahasan di lab sini? ada, Bu, kan kemarin kan katanya kan saya kan udah ngitung. Nah, di situ kan acuannya itu kan sama si amonium sulfat itu sendiri kan ya, Bu. Nah, Mm-mm. amonium sulfat itu kan sekitar 24,21. Nah, makanya dikatakan lewat. Jadi saya ngelihat acuannya dari amonium sulfat itu tersendiri kan. Kalau Oke. misalkan kalau misalkan harus apa kenapa itu juga karena kelebihan juga kan ada pengaruh-pengaruhnya ya, Bu, kayak eh, Betul. nggak dibilas sama H2O panas. Kan kemarin Mm-mm. saya nggak dibilas sama H2O panas. Jadi CLA itu masih keikut. Jadi kenapa melewati? Karena CLA itu masih keikut sama yang apa hasilnya itu jadi masih ini kalau CLA mungkin kalau misalkan saya bilas dengan H2O panas mungkin CLA akan hilang. Terus juga kan kalau misalkan di tabel syarat kan dituliskan ya Bu harusnya eh, ada ADBK-nya juga ya Bu. Hmm. Nah, jadi kenapa saya bilang melewati? Karena juga kan kalau misalkan eh, lihat syarat mutunya itu kan yang ya apa harus dibagi sama endapan itu kan harus dibagi sama ADBK, harus dikali dengan kadar airnya juga kan, Bu. Nah, gimana gimana maaf, gimana? Endapan itu, endapan. Kemarin sih katanya kan kenapa melewati itu juga apa bisa karena kan ada ADBK-nya. Nah, jadi hasilnya itu dikali sama kadar air. Hasil dikali dengan hasil kadar belerang dikali dengan dijadikan ADBK gitu maksudnya. Bu, Gimana? Gimana gimana? Halo. kan kalau misalkan 23,58 itu kan hasil ADBK yang dari hasil ADBK kan Bu, yang minimal 23,8. Minimal 23,8. Ya, 23,8. Syarat syaratnya emang ditulis ADBK nggak sih? Di syaratnya ada. Kenapa saya nggak make? Karena kemarin katanya nggak usah make. Karena saya Oke, nggak tidak nyari kadar airnya. tidak oke, sorry. Tidak usah dihitung berdasarkan ADBK. Ibu. Iya kan? Oke. Karena memang tidak ada kadar air kan ya? Iya nggak? Ibu, karena saya nggak Oke. cari kadar airnya. Oke, baik. eh Gini loh, yang ini dia nih pemahaman dasar yang sebenarnya kurang paham ini. Kurang paham sebenarnya kamunya. Kamu dalam menulis ini tuh kurang paham. Oke, kesimpulan. Kesimpulan yang kamu tampilkan di sini adalah tadi juga dalam pembahasan tidak disebutkan kenapa itu tinggi, terus juga kenapa pakai kertas harinya double, ya kan? Di peralatan ada kertas saring 41, 42. Tapi di pengerjaan tidak disebutkan kenapa harus memakai dua kertas saring. Itu yang pertama. Yang kedua, eh gimana tadi Ibu Ira? Saya sampai lupa nih mau ngomong apa kan. Ini Pak, mohon maaf agak panjang ya. Silakan Bu, silakan. Kemudian juga tidak dijelaskan kenapa hasilnya itu bisa sampai melampaui 23,8. Tadi ada kalau nggak salah yang sampai 25, sekian ya. Iya, di pembahasan. Tapi saya nggak tahu di pembahasan laporannya itu dibahas atau tidak gitu. Kenapa-kenapanya. Tapi kalau untuk kesimpulan tidak bisa dilihat, oh ini disebut melewati ambang batas karena begini begini begitu.
pada saat pengerjaannya begini, tidak bisa. Karena dikatakan kesimpulan melewati ambang batas dilihat dari perbandingan antara hasil uji dengan syarat mutu. Itu aja. Begitu loh, Fadila. Syarat mutunya itu yang digunakan adalah syarat di SNI 23,8, bukan yang di COA bahan kimia yang ada di botol itu, bukan. Oke? Oke, Bu. Paham? Pusing? Pusing nggak? Oke, mungkin nanti ini pembimbingnya siapa? Ibu Yeni ya? Iya, Bu. Iya. Oke, nanti mungkin bisa lebih dibahas lagi sama Ibu Yeni. Kebetulan kan Ibu Yeninya sekarang masih cuti ya. Nanti juga saya akan berdiskusi, akan disampaikan juga perihal tentang hari ini. Nanti bisa didiskusikan kembali dengan Ibu Yeni. Itu mungkin ada Mbak Ira ada tambahan untuk ini dulu, untuk apa namanya, materi. Untuk materi apa ya, menurut saya untuk yang si Evelyn ya cukup Untuk Evelyn. Cukup ya, maksudnya karena emang saya melihat dari karakter mahasiswinya ya, jadi saya kasih batasan ya, hanya membahas seperti itu saja Pak. Hanya membahas kadar air secara gravimetri dan hanya membandingkan dengan syarat mutu SNI. Benar-benar saya apa ya, tidak bisa memberi lebih daripada itu gitu pembahasan si Evelyn ini. Karena saya melihat kemampuan anaknya ya. Untuk si Sasa di antara bertiga ini dia yang agak lebih ya, lebih unggul, makanya diberi materi verifikasi gitu. Lalu untuk si Fadila itu pemahamannya Pak, pemahamannya Tapi pemahamannya masih perlu diasah lagi. Sebenarnya mereka ya lumayan bisa kalau lebih diasah lagi gitu. Cukup sih. Baik. Terima kasih Ibu Septiana dan maaf Ibu Ibu Ira. Ibu Ira ya, atas masukan yang sangat berharga menurut saya ya, khususnya untuk Evelyn, Sasha dan Fadila gitu ya. Karena memang apa namanya, begitulah di industri ya Bu. Karena di kampus kan kita tidak kenal baku mutu ya. Kita hanya bisa menentukan oh ini kadarnya berapa gitu. Jadi tidak membandingkan dengan baku mutu. Tapi karena pengalaman magang ini jadi kan belajar juga ya, Fadila, Evelyn dan Sasha untuk tadi, dan itu yang penting adalah komunikasi ya dengan pembimbing, eh, terutama untuk memvalidasi apakah data yang kita dapat kemudian cara analisisnya sudah sesuai dengan apa yang biasa dilakukan di tempat magang gitu ya, supaya apa namanya ya, data kita bisa dilaporkan kan, nanti hasilnya akan dilaporkan ya gitu. Dan terima kasih juga kepada BBKFK ya yang sudah membimbing ketiga mahasiswi kami di sini. Kami yakin ya banyak kekurangan dari mahasiswa kami, dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga ya bagi Sasha, Evelyn dan Fadila, dan juga pengalaman terutama bagaimana apa namanya bekerja di industri, bedanya dengan di lab seperti apa gitu ya. Karena tadi saya juga melihat sebetulnya yang ditanyakan oleh Bu Septiana juga saya tadi mau tanyakan tapi sudah dibahas ya. Karena betul kalau baku mutu itu ya tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Iya, jadi walaupun misalnya tadi ya kita punya standar yang biasa kita pakai untuk bekerja, tapi tetap baku mutu itu kan jadi acuan ya gitu. Eh
Jadi mohon didiskusikan lagi nanti Fadila ya supaya analisisnya benar. Kemudian Evelyn dan Sasha juga sama ya nanti kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari laporannya silakan diskusikan dengan pembimbing di BBKFK gitu ya. Mungkin itu dari saya. Kemudian ada titipan juga dari program studi kimia. Kami mengucapkan terima kasih kepada BBKFK yang sudah bersedia dititipi oleh tiga mahasiswi kami untuk magang belajar di sana. Dan alhamdulillah sepertinya ini banyak sekali ya pelajaran mengenai analisisnya gitu dan ini juga jadi pengalaman bagi kami ya dan koreksi juga tadi ya ternyata ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ya. Biasanya angka penting ini juga mahasiswa ya kurang ini ya kurang apa attentionnya kurang terhadap angka penting betul mereka taunya membulatkan aja gitu ya. Padahal tadi kalau kita bandingkan dengan baku mutu kan kita jadi bisa lihat ya bahwa angka penting itu sangat penting ya, krusial gitu ya. Oke, dan kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama mahasiswi kami melakukan magang di BBKFK. Mudah-mudahan kerjasama dengan Prodi Kimia bisa lebih lanjut lagi, tidak sekedar magang ya Bapak Ibu. Mungkin ada kerjasama-kerjasama lain yang bisa dilakukan. Itu mungkin dari kami. Iya, Ada ditambahkan. Ada iya pertanyaan. boleh Ibu silakan. Tadi kebetulan saya belum masih kesan-kesan ya Pak ya. Yang baru pertanyaan tadi. Oh iya, silakan. Ada lagi boleh Ibu, silakan. Ini masih ada waktunya nggak? Masih ada Masih, waktu? masih. Ya. Tapi nggak akan Karena jadi masih jelas sih Pak. karena pertama kali. Oke. Yang pertama Karena saya mewakili teman-teman ya, di laboratorium khususnya pembimbing dan dari laboratorium. anak dan di laboratorium juga. Yang pertama yang perlu saya garis bawahi dari ketiga mahasiswi PKL yang di sini dari UNJ yaitu Sasha, Fadila, dan Evelyn itu terkait, mohon maaf sekali lagi Pak, terkait dengan tata krama, sopan santun, tanggung jawab, dan adab ya, lebih ke situ. Karena di sini saya lihat ketiga mahasiswa ini masih belum bisa membedakan antara di mana dia di kampus dan di mana dia di instansi industri. Gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya, untuk khususnya sih di mahasiswa tingkat akhir ya Bu Ira ya. Untuk di mahasiswa tingkat akhirnya ini lebih ditanamkan kembali pemahaman mengenai apa namanya tata krama, terus juga pemahaman mengenai bahwa ada perbedaan antara dunia kerja dengan dunia kampus. Itu yang perlu. Kemudian juga untuk pemahaman dasar-dasar ilmu pengetahuan ya. Jadi kebetulan kan ini prodinya kimia ya Pak ya. Kimia murni atau kimia Betul, kimia murni, kimia Bu. murni. Oke. Kimia murni. Jadi mohon lebih untuk kimia dasar. Untuk pemahaman tentang kimia dasar yang seperti tadi salah satunya angka penting, kemudian dasar-dasar perhitungan analitik mungkin ya, pemahaman analitik, kemudian juga untuk yang lebih ke terapannya seperti prinsip alat, prinsip dari metode pengujian seperti gravimetri, spektro, elektrometri itu mungkin harus lebih dikencangkan lagi gitu Pak. Karena pernah, ini saya sedikit cerita, bukan untuk membuka kejelekan, keburukan, tapi sebagai pembelajaran. Ya, kritik ini kan disampaikan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun ya. Ya. Oke. Kemarin sempat kejadian saya minta tolong untuk mengerjakan kadar air dengan metode gravimetri, yaitu menggunakan oven. Nah, pada saat pengerjaannya itu dia tidak dibuka, tapi ditutup dan dibalik cawannya gitu kan.
Jadi ini suatu hal yang prinsip prinsip dasar ya, ibaratnya ya gravimetri, tidak ada alat kecuali oven dan pemahaman dari prinsip itu sendiri gitu loh. Nah, dari hal itu aja itu catatan untuk kami gitu loh. Ini S1, kemudian apa namanya, kimia murni. Jadi memang pemahamannya itu mungkin saya nggak tahu kalau untuk mahasiswa yang lain ya. Tapi untuk ketiga ini memang secara prinsipal itu boleh dibilang kurang, Pak. Gitu. Gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya dan ini mumpung masih belum terlambat sih untuk Sasha, Fadila, dan Evelyn ya, gitu kan. Ini masih seminar ya. Ini masih seminar, kalian masih bisa belajar. Nanti habis ini ada sidang ya Pak ya? Sidang Iya, skripsi. masih ada Oke. penelitian ya sidang skripsi. Oke, sidang skripsi. Ini masih bisa dikejar nih untuk menambah pemahaman di ilmu dasar kimia analitik dan hal-hal lain yang memang benar-benar bersifat dasar seperti pengenceran, perhitungan standarisasi, bahan primer, terus juga apa namanya, indikator ya. Itu hal-hal seperti itu yang tolong jangan dilupakan. Kalau perlu itu dibaca lagi. Itu dibaca lagi. Nanti kita nggak tahu kamu mau kerja di mana, mau kerja di bidang apa, kita nggak akan pernah tahu, ya kan? Tapi setidaknya kamu sudah punya bekal prinsip dasar itu, gitu loh. Dan yang harus ditingkatkan lagi adalah itu tadi, tata krama, adab, karena ingat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini saya agak sedikit ceramah ya Pak ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adab dan ilmu. Oh iya ya, adab dan ilmu. Mana yang penting? Adab dulu, gitu loh. Kalau adabnya tidak bagus, semudah apapun ilmu itu tidak akan bisa terserap dengan baik. Tapi kalau adabnya sudah bagus, maka ilmu sesulit apapun itu akan bisa terserap, bahkan jauh di luar ekspektasi. Itu aja. Itu bukan dari unek-unek saya sendiri ya Pak ya, tapi beneran dari perwakilan dari teman-teman laboratorium di sini. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya ketika nanti UNJ mau mengirimkan lagi, mudah-mudahan jauh lebih baik. Dan kita di sini sekali lagi kritik kami bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Semua belum terlambat. Kalian masih punya banyak waktu untuk memperbaiki itu. Jadi ayo perbaiki, kalian masih muda, masih banyak yang bisa kalian lakukan. Itu aja dari kami. Kami juga mohon maaf atas kata-kata, atas sikap kami yang pastinya bikin peserta didik itu kesel kadang-kadang gitu ya. Nggak kadang-kadang ya, seringnya kesel gitu kan. Kok cerewet banget sih, galak banget sih gitu. Itu sebenarnya galaknya kami itu bukan karena kami benci, tapi kami mau kalian keluar dari sini itu dapat sesuatu yang kalian nggak dapat di luar. Itu prinsipnya. Pasti setiap industri, setiap instansi pasti punya prinsip seperti itu kan. Kita mau anak-anak yang PKL di sini itu nggak hanya gitu-gitu aja, tapi punya perkembangan baik secara ilmu pengetahuan ataupun yang lain-lainnya, gitu kan. Saya mewakili teman-teman yang ada di laboratorium khususnya dan juga secara umum di BBKFK. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Sasha, Fadila, dan Evelyn atas sikap kami, atas kata-kata kami, dan juga kepada instansi. Mudah-mudahan semua bisa lebih baik dan kerjasama seperti yang tadi Bapak bilang, kerjasama kita bisa terus terjalin. Itu aja Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih sekali lagi Bu Septiana dari BBKFK dan tim yang sudah menyampaikan masukan bagi kami. Kami sangat senang sebetulnya ya untuk mendengarkan apa namanya ya masukan-masukan tadi karena memang dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pembimbing di lapangan itu menjadi apa ya dasar bagi kami untuk memperbaiki kurikulum terutama karena kan industri itu lebih lari daripada kampus begitu ya. Jadi kami terus mengikuti perkembangan industri dan tadi ya untuk soft skill terutama apa namanya ya cara berkomunikasi, bertata krama dengan tim yang ada di tempat magang itu juga jadi catatan untuk kami untuk mempersiapkan mahasiswa kami lebih baik lagi, Ibu. Baik, terakhir pesan dari Prodi adalah kami mohon untuk kesediaan eh, para pembimbing lapangan di BBKFK untuk mengisi link penilaian yang sudah ada di kolom chat. Mungkin nanti bisa di-share kembali ya, dibantu oleh Sasha, Fadila, dan Evelyn kepada para pembimbing di BBKFK untuk mengisi penilaian begitu ya. Mungkin itu untuk sesi kali ini, Ibu. Terus sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama mahasiswa kami Ya, magang. sama-sama. Baik, saya izin akhiri untuk sesi kali ini. Apabila Ibu ada kegiatan lain, dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas. Terima Ya, kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin live ya, Pak ya. Ya, terima kasih, Ibu. Terima Ya. kasih. Terima kasih, Bu. Selamat ya, Sasya, Fadila, Ya, terima kasih, Bu. Lin.